Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabdi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Today, I have a new English lesson for you. Hari ini kita bertemu kembali bersama Mr. Wisnu. The new title is, judulnya adalah 8 Parts of Speech. 8 Parts of Speech, yang artinya adalah 8 bagian dari percakapan atau pembicaraan. Apa saja 8 percakapan ini atau 8 bagian dari pembicaraan atau penyampaian suara, ya, penyampaian informasi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita mulai ke pembelajarannya. Let's start the lesson. Noun. Noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Sedangkan di nomor 2, number 2, ada pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti orang. Sedangkan yang ketiga ada verb. Verb itu adalah kata kerja. Kemudian di nomor 4 ada adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Nomor 5 ada namanya adjective. Adjective artinya adalah kata sifat. Kemudian selanjutnya ada nomor 6. Conjunction itu adalah kata penghubung. Sedangkan di nomor 7 ada preposition atau kata penempatan atau penempatan, ya. Sedangkan di nomor 8 interjection adalah ungkapan atau emosi, ya, ungkapan perasaan atau emosi. Kita lihat dalam pembelajarannya. Noun. Noun in Indonesia term is kata benda. Noun dalam istilah bahasa Indonesia artinya adalah kata benda, ya. Kemudian it can be a person, place, thing, or idea. Jadi noun di sini bisa juga berupa person, orang, place, tempat, thing, benda, or idea. Idea itu adalah ide, gagasan, ya. Example, contohnya adalah Betty, house, tree, love, dream, chair, pillow, edge, dan lain-lain, ya. Masih banyak lagi kata benda atau noun yang menjadi contoh, ya. Ini adalah salah satu contohnya, ya, beberapa. Jadi kamu sudah memahaminya apa itu artinya noun? Jadi noun itu adalah kata benda dalam istilah bahasa Indonesia. Jadi kata bendanya itu bisa berupa person, orang, place, tempat, thing, benda, ya, or idea.
gagasan atau ide. Nah, kita lanjut. Pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun in Indonesia term atau dalam istilah bahasa Indonesia artinya adalah kata ganti orang. It could be name, subject pronoun. Yang artinya apa? Itu bisa juga dinamai subject pronoun, ya. Subject pronoun itu dalam bahasa Inggris disebut juga adalah kata ganti orang, ya. Subject pronoun. And then, dan lalu apa? It used to replacing name of person or people. Ya, jadi subject pronoun di sini atau pronoun, ya, bisa juga menggantikan nama dari seseorang. Person itu seseorang, ya, satu orang. Or people. People itu apa? People itu adalah lebih dari satu orang. Masyarakat, kelompok, atau apapun itu. Jadi yang jamak, ya, yang lebih dari satu disebutnya adalah people. Sedangkan hanya satu orang namanya person. Jadi pronoun di sini adalah menggantikan, replacing itu menggantikan name, nama dari satu orang atau banyak orang, ya. Example, contohnya apa? I, you, we, they, she, he, dan it. Kalau I itu apa? I itu adalah saya. You itu kamu. We itu artinya kita. They itu artinya adalah mereka. Sedangkan she menunjuk kepada dia perempuan. Sedangkan he menunjuk ke seseorang yang jenis kelamin atau gendernya laki-laki. Sedangkan it mengacu kepada benda, ya. It itu mengarah kepada benda, noun. Nah, next, verb. Apa itu verb? Verb in Indonesia is kata kerja. Jadi, verb dalam bahasa Indonesia atau istilah bahasa Indonesia disebut juga adalah kata kerja. It expresses about action or state of being. Artinya apa? Verb di sini artinya mengungkapkan mengenai aksi, tindakan, atau menyatakan mengenai sesuatu hal, ya, yang sedang dilakukan. Ya, expresses mengungkapkan about action, mengenai tindakan atau keadaan yang sedang dilakukan. Example, apa example-nya? Contohnya apa? Run, fly, walk, study, eat, drink, age. Ya, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari verb, kata kerja. Ya, nanti untuk artinya bagaimana, Mr. Wisnu? Nah, silakan nanti kamu artikan, bisa lewat Google Translate atau dictionary kamus, ya. Apa saja ini arti-arti dari verb ini? Bisa kamu translate nanti di kamus, dictionary, atau Google Translate, ya. Sekarang sudah zamannya digitalisasi, jadi dimudahkan segala sesuatunya. Next, kita akan lanjut, ya. Adverb. Apa itu adverb? Adverb in Indonesia is kata keterangan. Jadi, adverb dalam istilah bahasa Indonesia disebut juga sebagai kata keterangan. Adverb is telling about or describing about place, time, or modified a verb and an adjective. Artinya apa sih? Jadi adverb itu adalah kata keterangan yang menceritakan, menginformasikan, atau menggambarkan mengenai tempat, place, tempat, time, waktu, or modified a verb, atau kata kerja yang dimodifikasi, atau kata sifat. Adjective itu kata sifat. Example, contohnya apa? Quickly, carefully, at home, yesterday, in the morning,
well. Itu adalah beberapa contoh dari adverb, kata keterangan. Untuk lebih jelasnya, silakan kamu cari di Google Translate atau di dictionary ya untuk artinya. Nah, sekarang kita lanjut. Adjectives. Apa adjective? Adjectives in Indonesia is kata sifat. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, adjective itu adalah kata sifat. It describes a pronoun or noun. Jadi, si adjektif ini mendeskripsikan atau menceritakan mengenai pronoun atau noun. Nah, tadi apa pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti orang, sedangkan noun adalah kata benda. Contohnya bagaimana? Kita lihat ke contoh atau example. New, fat, pretty, old, blue, smart, young, bad, good, and age, dan yang lain-lain. All example of sentence. Contoh kalimatnya bagaimana? Misalkan, blue eyes. Apa itu blue eyes? Mata biru. Blue itu adalah adjektif, sedangkan eyes itu merupakan noun. Jadi, blue eyes itu mata biru berarti menggambarkan mengenai matanya yang biru. Jadi benda itu berupa mata, dan biru itu adalah kata sifat ya. Example-nya adalah blue eyes. Atau whiteboard. White itu adjektif, board itu adalah noun. Whiteboard berarti papan tulis putih. Nah, sudah paham di sini? Itu contohnya ya. Next, kita lanjutkan. Conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction in Indonesia is kata penghubung. Nah, conjunction dalam istilah bahasa Indonesia disebut juga sebagai kata penghubung. It connects words, phrases, or and clauses. Apa itu? Jadi, conjunction di sini, kata penghubung di sini, yaitu menghubungkan, mengkoneksikan, ya, mengaitkan antara words, kata-kata, phrases, ungkapan, ya, atau istilah, and clauses, klausa. Nah, contohnya apa? And, but, all, however, moreover, where, because, then, next. Itu adalah contoh-contoh vocabulary-nya atau words-nya ya, katanya ya. Nah, sedangkan bagaimana mengenai contoh kalimatnya, example of sentence? Contohnya misalkan Wisnu and Silva. Wisnu dan Silva. Itu contohnya. Or milk or tea. Teh atau susu. Itu adalah contoh dari conjunction. Ya, di tengah-tengahnya ada penghubung. Kata penghubung antara benda atau noun atau pronoun ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Kita lanjut. Preposition. Apa itu preposition? Preposition in Indonesia is kata penempatan. Jadi, dalam istilah bahasa Indonesia, preposition disebut juga sebagai kata penempatan atau penempatan benda. Ya. It establish a relationship between the noun and the rest of sentence. Yang artinya apa? Preposition di sini atau penempatan di sini ada hubungannya di antara kata benda dan kalimat yang lainnya. Ya. Contohnya atau contoh dari katanya ya, word-nya adalah in, on, at, with, alone, during, for, under, top, between. Itu adalah contoh-contoh katanya ya, contoh dari kata-kata dari preposition ya. Nah, bagaimana dengan contoh kalimatnya? Example of sentence-nya. Oke. Number one is, misalkan nomor 1 contohnya. I between Silva
and Zephylia. Contohnya tadi, I between Silva and Zephylia, yang artinya apa? Saya ada di antara Silva and Zephylia. Between di sini artinya di antara. Dan between di sini adalah kata dari preposition, penempatan. Atau I put pencil in the classroom. Saya menaruh pensil in the classroom, di ruang kelas. Jadi in di sini ada preposition, penempatan ya. Oke, jelas ya? Kita lanjut selanjutnya. Interjection. Apa itu interjection? Interjection in Indonesia term atau istilah bahasa Indonesia is ungkapan rasa atau ungkapan perasaan. Ya. It expresses about surprise and all other emotions. Artinya apa? Interjection di sini adalah sebuah ungkapan yang mengungkapkan mengenai surprise. Apa itu surprise? Surprise adalah sebuah kejutan atau ungkapan yang lainnya atau emosi yang lain. Ya, itu artinya interjection. Ya, mengenai ungkapan kejutan atau emosi yang lain. Contoh, example-nya apa? Oh, wow, oops, hey, sorry, oh my god, that's something. Itu adalah ungkapan-ungkapan dari interjection. Ungkapan dari surprise tadi ya, kejutan tadi, atau emosi yang lain ya. Ungkapan perasaan yang lainnya. Mengenai mungkin dikejutkan dengan happy birthday. Wow, thank you ya, ungkapan. Jadi rasa terkejut, rasa kaget ya. Itu adalah contoh dari interjection. Jadi ini bisa digunakan saat misalkan sedang happy birthday atau bagaimana ya ungkapannya bisa digunakan. Nah, kita lanjut. We are in the end of season. Kita berada di akhir sesi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena kita sudah berada di akhir sesi, we are in the end of the lesson or in the end of this topic. So, say hamdalah. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol subscribe, likes, comment, and share. Ya, di subscribe yang tanda merah, di likes video-videonya, dan jangan lupa di komen juga. For feedback, idea, or critics. Untuk masukan, ide-ide, atau kritik-kritik yang insya Allah kritik saran yang bisa membangun channel YouTube Mr. Wisnu. Oke? Dan jangan lupa share video-video Mr. Wisnu dan bagikan kepada teman-teman kamu, keluarga kamu, dan yang lainnya untuk insya Allah mendapatkan kebermanfaatan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga, dan insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua yang menyampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mr. Wisnu ucapkan terima kasih juga kepada para subscriber dan viewers yang sudah sampai saat ini masih menemani Mr. Wisnu dan menyaksikan video-video Mr. Wisnu. Mr. Wisnu mengucapkan thank you very much. Kita akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Goodbye.